Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Di minggu pagi hari ini kita ketemu lagi di dalam ibadah Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Horeb. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 15. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari adik-adik kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, yang dimana kami boleh kembali untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Horeb. Walaupun ibadah yang kami lakukan masih melalui virtual, tapi kami yakin dan percaya bahwa ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati dan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam litani pujian. Litani pujian kita di minggu pagi hari ini terambil dari Amsal pertama, ayat yang pertama sampai dengan ke-7. Amsal pertama, ayat 1 sampai dengan ke-7. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Amsal pertama ayat 1 sampai dengan ke-7 berbunyi demikian. Tujuan Amsal ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang-orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan dan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 15. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mengantar kita ke dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini.
Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kakak berharap adik-adik tetap sehat selalu ya. Di masa pandemi ini, adik-adik harus jaga kesehatan. Dan kita bersyukur adik-adik kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita melakukan aktivitas. Oke adik-adik, oke lah, adik-adik belum bisa sekolah normal, tapi belajar online, adik-adik tetap semangat juga. Dan kita kali ini juga masih ibadah melalui online kanal YouTube, tapi didoakan adik-adik secepatnya nanti kita akan bertemu versi Zoom ya, secara live on show. Oke adik-adik, disiapkan bacaannya pada hari ini terambil dari kitab Amsal, yaitu Amsal 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-19. Silahkan adik-adik disiapkan bacaannya dari Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-19. Kakak sudah ada dan kakak siap-siap bacakan. Tunggu adik-adik dulu, udah dapat semuanya. Oke, sebelum kita baca firman Tuhan, kita akan berdoa untuk meminta pertolongan dari Tuhan melalui Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, pada pagi hari ini yang Engkau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Kami masih melakukan ibadah online melalui versi YouTube ini ya Tuhan. Dan Tuhan, tolong kuatkan kami, tolong hibur kami untuk kami bisa memahami arti dalam bacaan firman Tuhan ini dan melakukan kehendak yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan atas bimbingan daripada Tuhan. Amin. Ya. Oke adik-adik, udah dapat bacaannya di Amsal 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-19. Adik-adik mohon dengarkan dan cermati ya. Kakak akan bacakan kitab Amsal 1 pasal 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-19 dengan judul perikop nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapatkan berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Nah, ayat yang terakhir, demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Ya adik-adik, demikian pembacaan kitab kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya adik-adik, kakak harap adik-adik tetap semangat, tetap sehat. Walaupun kita masih melalui YouTube ini, kakak harap adik-adik tetap beribadah secara online. Oke, doakan adik-adik. Mungkin selebihnya nanti kita akan melakukan ibadah via Zoom biar kita bertatap langsung. Amin, amin. Oke adik-adik, tadi adik-adik telah baca kitab Amsal ini yang judul perikopnya itu nasihat dan peringatan. Ya adik-adik, tahu nggak sih kitab Amsal ini siapa yang menulis dan juga apa tujuan dari kitab Amsal ini? Berisi tentang apa sih kebanyakan adik-adik? Ya, kakak sedikit cerita mengenai kitab Amsal ini. Amsal ini berisi nasihat, berisi peringatan, ajaran-ajaran atau kehendak yang baik adik-adik, yang banyak ditulis oleh Raja Salomo. Nah, kalau adik-adik lihat di pasal yang 1, yang ayat yang pertama, yang ke-1 sampai dengan yang ke-7 tuh ada tulisannya tujuan Amsal ini. Ya.
Nah, di ayat yang coba adik-adik baca dan renungkan ya, nanti yang 7 Amsal ini. Nah, kakak akan bacakan saja di ayat yang terakhirnya ya, ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, di sini adik-adik kayaknya, ayat ini sering ya adik-adik dengar, atau sering ya aku dengar ada di tulisan-tulisan penutup Alkitab, pembatas Alkitab, ya kan, atau tautan lainnya. Ya, memang mengenai nasihat-nasihat dan peringatan, ajaran-ajaran kebaikan. Ya, adik-adik, kitab Amsal ditulis setelah tahun 700 sebelum Masehi. Oke, pada zaman Hizkia, adik-adik. Nah, istilah Ibraninya Mishal atau Masyal, yang kemudian diterjemahkan Amsal, bias berarti ucapan orang bijak. Oke, ucapan orang bijak. Adik-adik, materi firman kali ini kakak rasa adik-adik tidak terlalu susah untuk mendeskripsikannya ya, atau mendengar, yaitu tentang ajaran, tentang nasihat ya, tentang hikmat ya. Karena kan memang dilihat penulisnya sendiri, Raja Salomo, yang memang sangat berhikmat yang kita kenal ya adik-adik. Ya, bicara nasihat, didikan itu kebanyakan adik-adik yang mengajarkan siapa adik-adik? Yaitu orang yang terdekat kita, mama dan papa kita, orang tua kita. Pastinya adik-adik tahulah aturan yang udah mama papa kasih, atau nasihat-nasihat yang sudah diberikannya. Nah, masalahnya dan pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai anaknya sudah dan pernah melakukan kesalahannya, melakukan kehendaknya atau ajaran-ajarannya, atau hanya kesalahan, hanya sanggahan, hanya kenakalan lah yang kita pernah berikan. Coba adik-adik timbang-timbang nih, aku itu kebanyakan dengerin nasihat mama papa atau melawannya ya. Nah, adik-adik yang sendiri bisa jawab ya. Tapi di kitab Amsal ini adik-adik, ini tegas dan memang dituliskan yang tadi kakak telah bacakan ya, nasihat dan peringatan. Oke. Nih, di ayat yang 8 kakak bacakan sekali lagi. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Alkitab melalui kitab Amsal ini sangat jelas untuk menasihati kita untuk jangan menyia-nyiakan ajaran ayah dan ibumu adik-adik, mama papa kita. Oke. Gini loh adik-adik, kita sedikit sharing aja. Sebenarnya kakak rindu juga pengen bertatap muka ke adik-adik secara langsung ya. Tapi keadaannya seperti ini, kakak harap adik-adik mengerti ya. Ajaran dari mama papa pastinya udah sering kita dapatkan adik-adik. Nah, di sini kakak mau mengingatkan lagi, apakah ajaran tersebut, apakah didikan tersebut sudah adik-adik laksanakan? Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik silakan merenung. Kalau memang belum, coba deh sekarang waktunya untuk merefresh apa yang telah adik-adik berikan ke mama papa ya. Nah, kakak melanjutkan lagi. Di sini sangat jelas sekali, Tuhan mau kita mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Pastinya nasihat mama papa itu bukan nasihat yang menjatuhkan, bukan nasihat yang mencelakakan kita adik-adik. Enggak, itu adalah nasihat yang baik. Kita harus mampu melakukannya. Oke adik-adik. Nah, sekarang waktu kontrol adik-adik ini mungkin karena lagi nggak belajar di sekolahan, lebih banyak waktu bersama mama papa. Bener kan adik-adik? Ya, sekarang gini nih. Ya, adik-adik mau nggak berkomitmen untuk melakukan setiap kehendaknya, setiap aturannya, oke? Nah, karena kita harus berkomitmen adik-adik untuk melakukan ajaran mama papa, itu bukan untuk
kita sekarang ini loh adik-adik, waktu kita saat ini nih, misalnya mama bilang rajin belajar, kerjain PR, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, ini sebenarnya buat masa sekarang adik-adik pintar dan bisa sekolah dengan baik, tapi juga untuk masa depan adik-adik. Adik-adik harus pikirnya jauh ke depan adik-adik. Oke? Nah, di sini ada perumpamaan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang buruk. Demikian juga pohon yang buruk tidak akan menghasilkan buah yang baik. Artinya apa adik-adik? Bila kita melakukan keburukan, hasil yang akan kita tuai adalah yaitu ya buruk juga. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, hasil yang akan kita dapatkan adalah kebaikan. Ini bukan kata-kata yang omong kosong adik-adik, karena kakak sendiri sudah secara pribadi mengalaminya, ya. Kalau kita melakukan kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kalau kita menabur kejahatan, ya akan menuai kejahatan gitu loh adik-adik. Oke adik-adik, sederhana ya adik-adik. Di sini merimain adik-adik tentang nasihat dan ajaran-ajaran dari orang tua. Karena sangat jelas sekali tertulis di sini nasihat dan peringatan. Terus juga kalau adik-adik lanjutkan tuh banyak sekali ya. Di ayat 10 juga ada tulisan, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Nih adik-adik, kakak saksi deh. Dengan banyaknya aktivitas kakak dari dulu sampai sekarang ya, kuncinya kalau kita melakukan kebaikan, suatu saat kita akan menuai kebaikan. Entah waktunya akan cepat, lambat, ataupun nanti itu akan benar terjadi adik-adik. Dan ini kakak benar-benar melakukannya dan amin adik-adik. Beneran amin, yaitu ya terjadi seperti itu adik-adik. Oke. Nah, adik-adik di sini kakak mau ingatkan, tolong adik-adik rajin belajar, tetap rajin belajar. Tolong adik-adik mau mendengarkan nasihat mama papa, oke? Karena nasihat mama papa adalah nasihat dari Tuhan juga pastinya untuk kebaikan adik-adik. Oke adik-adik. Nah, di sini ada tulisan juga, bagi Salomo, seorang yang takut akan Tuhan sudah pasti akan menghormati dan mendengarkan nasihat serta didikan orang tua mereka. Sebab tidak ada orang tua yang menjerumuskan anaknya ke pengajaran yang menyesatkan. Oke. Hidup takut akan Tuhan diwujud nyatakan dengan sikap penuh hormat kepada orang tua, yaitu dari Keluaran 20 ayat 12. Adik-adik bisa cari sendiri ayat referensinya. Nah, di sini adik-adik pasti ada tantangan nih. Dunia itu menawarkan yang kelihatannya sih enak ya adik-adik, yang gampang-gampang, tapi padahal itu adalah tantangan, adalah kejatuhan. Contoh nih, narkoba itu bagi orang yang menghisap adik-adik enak adik-adik ya. Terus mencuri enak, dapat sesuatu yang kita tanpa kerja keras adik-adik. Nah, terus banyak hal yang dunia tawarkan adik-adik, tapi yang dunia tawarkan itu tidak baik. Oke, kebaikan hanya ada dalam Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri adik-adik. Nah, kita yang telah menerima kebaikan, oke, nggak bisa menerima saja, tapi kita harus melakukan kebaikan, mencerminkan Kristus. Amin adik-adik. Ya. Oke, itu aja adik-adik firman dari kakak, dan semoga kita bisa melakukan firman Tuhan ini. Amin. Oke, amin. Kita satu dalam doa adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan Roh Kudus-Mu sehingga kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh mencerna firman Tuhan, dan semoga kami bisa mampu melakukan ajaran-ajaran dari kehendak-Mu ya Tuhan, melalui peran dari kedua orang tua kami ya Tuhan, nasihat dan didikan yang sangat berharga. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus tekun dan melakukan kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
Adik-adik, kita sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan kita di pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari Kitab Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan kelanjutan firman-Mu, usahakan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat pagi hari ini akan dibawakan oleh teman-teman kita, Evan, Samuel, dan Jonas. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak kami yang bekerja untuk menyusun ibadah dan teman-teman kami yang belajar di rumah. Tolonglah berkatilah mereka dalam setiap langkah yang mereka laluin. Dan tolonglah jagalah kesehatan mereka supaya mereka dapat melakukan hal mereka dengan benar dan baik. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang selama ini merawat dan bekerja untuk kami. Berkatilah orang tua kami yang sudah berjuang dan tolonglah berkatilah kesehatan mereka supaya mereka dapat merawat kami dengan baik juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus berkati bangsa dan negara kami, berkati pimpinan dari yang tertinggi hingga yang terendah, berkati juga agar vaksin COVID-19 cepat ditemukan agar kami bisa beraktivitas seperti semula. Dan juga berkati pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah agar cepat disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yesus, pada saat ini kami juga yang berdoa untuk gereja-gereja di dunia yang sedang melakukan ibadah online ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya berkati pendeta, majelis, pelekat-pelekat dari PA sampai ke PKP ya Tuhan. Dan berkati juga karyawan di GPIB Horeb ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga yang berdoa untuk para dokter dan suster yang berjuang mengatasi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya berkati mereka ya Tuhan dan jauhkan mereka dari penyakit COVID-19 ini. Inilah doa, syukur, dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang sudah Tuhan berikan yang pastinya yang terbaik untuk kehidupan kita. Saat ini kita masuk dalam persembahan syukur. Kakak mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan melalui persembahan syukur kita di pagi hari ini. Sambil persembahan syukur kita jalankan, kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 80. Mari bawa persembahan. Persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahan
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan kiranya memberkati setiap dari persembahan yang telah kami berikan. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini supaya dapat memperluas kerajaan-Mu, juga pelayanan-Mu ya Bapa. Tuhan juga kiranya memberkati setiap tangan yang memberi maupun tidak memberi. Dan inilah persembahan kami sebagai rasa ungkapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Ya, adik-adik, kita mau akhiri ibadah ini. Kita mau melanjutkan aktivitas kembali sebelumnya, tapi kita minta hikmat daripada Tuhan agar apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita terima dalam ibadah pada hari ini bisa kita wujud nyatakan dalam kasih dan tindakan kita. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas semua berkat yang telah kami terima daripada-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan sabda dan firman Tuhan. Kami telah membaca firman Tuhan, kami telah menyanyikan kidung-kidung untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus itu menjadi harapan kami, itu menjadi tambahan nilai kami untuk kami melakukan kehidupan kami yang lebih baik dari setiap harinya ya Tuhan. Dan ya Tuhan, berkati aktivitas kami untuk kedepannya, biar kami tetap sehat, biar kami tetap bersuka cita, dan biar kami terus meminta hikmat dan marifat daripada Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk kami mampu menjadi anak yang baik, di mana ada istilah garam dan terang dunia, dan biarlah itu menjadi nyata dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan, dan mampukan kami ya Tuhan untuk melewati setiap masa-masa hidup kami. Walaupun berbagai macam ada ancaman, ada tantangan, tapi kami yakin dan percaya hikmat dan bimbingan daripada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami online ini ya Tuhan. Biar berkat-Nya bisa kami terima daripada Tuhan sendiri. Dan adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dan karunia Tuhan melalui Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.